Hai para pecinta horor, selamat datang di ARS. Sebelum jauh melangkah, jangan lupa tekan tombol subscribe, bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk mendengarkan cerita berikut. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Awal mula, sekolahku ini dikatakan sebagai tempat pembantaian pribumi pada masa PKI. Banyak sekali korban yang disiksa dan dibunuh pada masa itu, lalu dikubur secara massal. Kakekku yang hidup pada masa itu juga berkata hal yang sama. Aura kepedihan masih terlihat di salah satu ruangan di sekolahku. Sekolahku dibangun pada tahun 1993. Sampai sejauh ini, sekolahku hanya direnovasi 3 kali jadi bentuk bangunan. Dan aura mistisnya sebagian besar masih terasa. Singkat cerita, ada satu ruangan di antara belasan ruangan yang menurut siswa memiliki aura yang panas. Berbeda dengan aura kelas yang lainnya. Bau anyir lalu terasa oleh anak-anak yang mengadakan ekskul setelah pulang sekolah. Aku pernah bertanya kepada kakak kelasku yang tahun lulusnya jauh sebelum aku. Kebetulan dia adalah tetanggaku. Mbak, pernah nggak ada hal aneh di kelas itu? Tanyaku kepada Mbak Rati. Oh, kelas itu. Katanya sih ada sesuatu yang mendiami kelas itu, jawabnya. Dulu pernah ada orang yang lewat kelas itu tiba-tiba langsung kerasukan. Terus tiba-tiba ketawa, tiba-tiba histeris menangis, lanjutnya. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong Mbak Rati lulusan tahun berapa? Tanyaku. Aku lulusan tahun 13. Waktu itu padahal sekolah itu jadi sekolah favorit di kota ini. Banyak prestasinya. Tapi sekarang malah jadi salah satu kategori sekolah yang termasuk angker di kota ini, lanjutnya. Kalau Mbak sendiri, pernah nggak digangguin pas lewat situ? Kalau pernah, digangguinnya kayak mana Mbak? Tanyaku. Ya, paling cuma bau anyir doang. Kalau kesurupan sih nggak pernah. Kalau itu sih sampai sekarang masih suka ada yang ngerasain Mbak. Tapi zaman sekarang masih ada yang kesurupan nggak di sana? Masih Mbak, sering. Ya udah, kamu hati-hati aja. Kalau lewat situ atau lagi di ruangan itu, tetap berdoa. Pikiran jangan kosong, ujar Mbak Rati. Keesokan harinya, saat aku sedang berjalan menyusuri sekolah dengan temanku yang dia bisa dibilang indigo, tepat di sebelah ruangan yang dianggap mistis di sekolah itu, ada sesuatu yang menghentikan langkah kami. Sin, bentar, kamu lihat itu enggak? Ih, apaan? Itu cuma atap, aku nggak lihat apa-apa kok, kataku. Itu di lubang itu, ada rembesan darah. Ayo lari. Seketika kami pun lari menjauh dari ruangan tersebut, sebab memang tercium bau anyir darah. Tapi yang melihat rembesan darah tersebut cuma dia, mungkin karena dia indigo. Setelah sampai di depan kelas kami, dia menceritakan bahwa yang menyebabkan bau anyir tersebut adalah rembesan darah dari lubang kecil di langit-langit lorong kelas. Seketika, aku pun merinding melihat kejadian yang tak kulihat namun dapat kurasakan tersebut. Keesokan harinya, kelasku mengadakan praktek di ruangan tersebut. Awal mula keadaan nampak biasa saja, sama seperti ruangan sebagaimana mestinya. Namun ketika kami sedang tertawa, kejadian yang mencengangkan mengubah tawa kami menjadi sebuah teriakan dari setiap anak. Kejadian tersebut adalah jambakan dari sesosok penunggu kelas tersebut kepada salah satu murid kelas, namanya Rika, yang langsung terhempas sampai jilbab yang ia gunakan hampir terlepas seluruhnya. Anak-anak yang lain pun panik dan berteriak.
Rika pun yang mengalami kejadian tersebut hanya menangis di pelukan Vera, teman sebangkunya. Kemudian, guru yang mengajar waktu itu, Mr. Iwan, menyuruh kami untuk segera keluar ruangan. Kami pun berbondong-bondong untuk keluar. Tujuannya untuk mengecek kondisi dari Rika yang saat itu mengalami syok parah. Ketika semua sudah keluar ruangan tersebut, Mr. Iwan kembali masuk ke kelas itu dan menutup pintu dengan bantingan. Mungkin hampir satu sekolah mendengar bantingan pintu Mr. Iwan itu. Mr. Iwan pun masuk. Suara Mr. Iwan terdengar sampai keluar ruangan, seperti sedang memaki makhluk yang ada di dalam. Kalau kalian mau tinggal di sini, tinggallah sesuka hati kalian, tapi tidak dengan mengganggu anak-anak didik saya. Kalian beda alam, kalian tidak akan pernah bisa berdampingan dengan kami, ujar Mr. Iwan dari dalam ruangan. Kami hanya melihat dari jendela. Setelah Mr. Iwan berkata seperti itu, ia nampak membungkuk dan terdiam sebentar, lalu berjalan mundur ke arah luar ruangan. Setelah itu dia bercerita, dia merasa kepalanya seperti diinjak oleh ribuan kaki dan telinganya dibisikkan dengan kalimat, "Anakmu keterlaluan, anakmu harus diberi pelajaran," ujar bisikan yang didengar Mr. Iwan. Kami pun segera menjauh dari ruangan tersebut. Akhirnya, Rika dipulangkan lebih dahulu dengan diantar Vera, karena setelah kejadian itu, Rika tak dibiarkan menyendiri. Di sekolahku, Danur juga sering menampakkan dirinya di jam-jam menuju maghrib. Pada waktu itu, hujan turun dan menahan kami untuk pulang, tepatnya pada pukul 5:30 sore. Saat itu, aku menunggu dijemput bapakku di ruang sebelah ruangan yang ditempati Danur tersebut. Hawanya terasa sangat sesak dan juga panas. Bodohnya, di jam dan suasana seperti itu, kami malah menceritakan hal-hal horor. Tak lama, seketika kursi di hadapanku bergeser dengan sendirinya. Kami pun kaget dan lari keluar ruangan. Ternyata, katanya, setiap Jumat pagi, di ruangan itu selalu ditemukan bekas sisa pandan dan biji karet yang sudah dikunyah. Penjelasan dari penjaga sekolah itu hanya bekas musang, tapi anehnya, kenapa hanya ditemukan di hari Jumat saja? Akhirnya pada waktu itu aku dijemput oleh bapakku lebih dulu. Dan dia menceritakan sesuatu. Katanya, sebelum dia menemukanku, dia mendatangi ruang kelas yang tadinya menjadi titik jemputku. Dia melihat ke dalam ruangan dan ditemukannya sesosok wanita yang sedang duduk menghadap tembok. Teman indigoku pun berkomentar bahwa jangan berada di kelas itu jika lewat dari jam 5 sore. Takutnya nanti ada yang ngajak ngobrol. Itu bukan manusia, itu wanita dengan darah di sekujur tubuhnya. Bisa dibilang itu adalah Danur, ujarnya. Bapakku pun lekas mengajak pulang karena merasa merinding. Kebodohan kami berlanjut saat ingin menjalankan praktikum biologi. Saat itu kami ditugaskan meneliti usus hewan. Usus yang kami gunakan itu tidak ada yang berminat untuk membawa pulang. Jadi, kami letakkan usus sapi tersebut di dalam sebuah lemari yang berisi Al-Quran. Tapi kami bedakan satu batas Al-Quran di bawah dan usus tersebut di atasnya. Keesokan harinya, saat aku baru datang dan masuk kelas, di dalam kelas tercium bau darah dan pandan yang sangat pekat. Aku berpikiran bau anyar tersebut berasal dari usus di dalam lemari. Tapi aku masih bingung dengan bau pandan yang di sekolahku tidak ada tanaman pandan. Katanya, kalau ada bau pandan tapi tidak ada tumbuhannya, maka di sekitar situ dipercaya ada sosok selain manusia. Di dalam kelas itu yang mencium hanya sebagian. Ternyata, keputusan kami meletakkan usus tersebut berbuah malapetaka kepada kami. Jelas-jelas usus masih berbau darah, kami masukkan di dalam lemari dan penunggu sekolah tersebut sangat menyukai darah. Dan benar saja, selama hampir 1 minggu,
kelas kami dibuat tidak tenang setelah kejadian itu. Banyak hal yang menegangkan yang membuat kita menyesal meletakkan usus tersebut. Karena ulah itu, Danur lebih sering menampakkan dirinya. Hari pertama, hanya bau pandan di waktu-waktu tertentu dan itu dirasakan hanya sebagian murid. Salah satu murid yang sangat tidak percaya akan adanya hantu, dia bersikap frontal dan menantang akan kehadiran Danur tersebut. Hari kedua, gangguan terjadi kepada salah satu guru yang mengajar. Tiba-tiba, guru tersebut menangis dan seketika langsung keluar tanpa kembali lagi. Di hari ketiga, kejadian makin mengherankan. Salah satu siswa menangis sambil menatap lemari tersebut, lalu pingsan. Satu kelas panik karena bau dari pandan tersebut berpindah-pindah. Kadang tercium di belakang, kadang tercium di tengah. Semakin hari semakin menjadi. Hari keempat, guru yang masuk di hari kedua kembali mencoba masuk untuk mengajar. Namun, baru di sekitaran depan pintu kelas, dia sudah menangis dan bilang, "Stop," sambil menatap lemari tersebut. Mulutnya terlihat membaca ayat Al-Quran dan sewaktu-waktu dia berucap, "Gak mau, gak mau, gak mau dibawa." Kami yang sedang duduk di dalam kelas hanya terdiam, terpaku melihat kejadian tersebut. Karena kami juga gak ngerti harus ngapain. Dan kemudian dia bertekad masuk ke dalam kelas, berjalan ke arah lemari. Kemudian menggeser lemari tersebut dengan satu tangan. Astaga, itu lemari isinya buku-buku tebal. Kayunya juga berat. Di dalamnya juga ada puluhan Al-Quran. Kita aja murid kalau geser lemari itu butuh 4 murid cowok. Guru itu cuma sendirian. Cewek pakai satu tangan lagi. Gak masuk akal. Kemudian dia membuka lemari dan menunjuk ke dalam lemari sambil berteriak kepada kami. "Lihat di sini ada apa? Ada Al-Quran. Apa Al-Quran ini cuma kalian diamkan? Apa kalian tidak takut dengan Tuhan kalian?" ujarnya. Entah dia sadar atau tidak, yang jelas setelah dia memaki kami, dia langsung pergi menuju ruangan guru dan ditangani oleh guru yang lain. Guru tersebut diberikan segelas air putih yang telah dibacakan Al-Quran oleh Pak Abdul, guru SKL kami. Awalnya dia menolak karena dia tahu air tersebut telah dibacakan ayat Al-Quran. Tapi setelah dipaksa dia mau meminumnya. Aku pun segera masuk ke dalam ruang guru dan berbincang dengan Pak Abdul. "Pak, kenapa nggak sekalian aja dibersihin? Kan udah meresahkan seisi sekolah," ujarku. "Kamu tunggu di kelas dulu. Kita tunggu sampai besok. Kalau besok bau pandan masih tercium, panggil saya," jawab Pak Abdul. Hari kelima. Tiba-tiba salah satu kakak kelas kami mengalami kerasukan. Dia berteriak dan menunjuk ke arah kelasku. Karena mengganggu KBM dan membuat murid lain panik, dia dibawa ke UKS untuk dinetralkan oleh guru yang ahli mengatasi kerasukan. Keahlian tersebut juga diajarkan kepada alumni agar bisa membantu hal semacam itu. Salah satu temanku ada yang menjadi anak PMR, namanya Adel. Dia juga ikut menangani Kak Indah yang mengalami kerasukan. Tak lama dia keluar dengan menangis. Setelah itu dia berkata, "Adel takut, Adel takut." Kami berusaha menenangkan, walaupun kami juga merasa takut dan panik. Tapi kami tetap berusaha menenangkannya dari ketakutan sambil bertanya, "Tenang Del, kamu takut kenapa?" Setelah tenang, dia baru bisa menjawab pertanyaan kami. Kami terkejut. Makhluk itu yang merasuki Kak Indah sedang meminta tumbal, ucap dia sambil terbata-bata, menahan takut dan menahan tangisnya. Kami semua panik dan bertanya-tanya, serta curiga kepada satu siswa yang menentang akan keberadaan Danur itu. Apakah dia penyebab Danur meminta tumbal? Kemudian aku menyuruh Ayu, teman sebangkuku, untuk terus menenangkan Adel. Aku mengajak Ila, temanku yang lain, untuk bertemu dengan Pak Abdul. Aku tak tahan.
Aku takut Danur itu benar-benar mencari tumbal. Singkat cerita, aku bertemu Pak Abdul. Aku menceritakan semuanya. Dia hanya menyuruhku untuk mengambil sebotol air putih dan secari kertas. Dia mendatangi kelasku dan duduk di kursi guru di dekat lemari tersebut. Dia tulis sesuatu di kertas yang sudah aku siapkan sambil membaca ayat Al-Quran. Setelah selesai dia menulis dan membaca doa tersebut, dia meremas kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam botol berisi air. Setelah itu dia menyiramkan air tersebut ke arah lemari. Kak Indah yang belum ternetralisirkan makin menjadi. Sepertinya apa yang dilakukan Pak Abdul terasa oleh apa yang ada di dalam tubuh Kak Indah. Temanku yang sedang menangani Kak Indah sampai kewalahan. Ia terus-menerus tertawa, kemudian kembali menangis. Setelah Pak Abdul selesai menyiram, Kak Indah pun pingsan. Gangguan di hari kelima berhenti di situ. Namun, gangguan berlanjut di hari keenam. Di tengah pelajaran, dua temanku melamun dan pandangannya kosong, seperti orang linglung. Lagi-lagi aku memanggil Pak Abdul untuk menangani kejadian di hari itu. Dan Pak Abdul lagi-lagi menyuruhku menyiapkan air di dalam botol. Dia membacakan ayat Al-Quran di botol tersebut untuk diminumkan ke kedua temanku tersebut. Setelah mereka meminum air itu, dengan seketika muncul bau pandan yang pekat. Awal mula bau tercium dari belakang, namun setelah itu pindah ke depan, dibarengi dengan temanku yang kembali sadarkan diri. Pak Abdul berkata kepada kami, dia suka darah. Jadi jangan sekali-kali menyimpan darah di sekolah, apalagi sampai dimakamkan. Jadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar kita selalu berhati-hati. Percaya akan adanya dunia mereka, tapi jangan takut karena kita masih punya pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ganggu dunia mereka kalau dunia kita nggak mau diganggu mereka, ujar Pak Abdul. Kelas kami termasuk kelas yang jarang mengadakan tadarus. Akhirnya, setelah kejadian tersebut, kami satu kelas bersepakat untuk memutarkan murotal setiap pagi dan sore, demi menghindari kejadian tersebut terulang kembali. Sebenarnya pihak sekolah telah berusaha mengusir Danur itu semenjak mengetahui tempat itu bertuah. Namun Danur tersebut kembali lagi. Namanya juga rumah mereka. Gak mungkin mereka pergi gitu aja. Aku sendiri pernah bertanya kepada penjaga sekolah, "Mang, kenapa gak dipanggilin Ustadz aja biar hantunya gak balik lagi?" tanyaku. "Ya gak mempan, Neng. Waktu itu udah ada Ustadz yang dipanggil, tapi gak berhasil juga ngusir itu makhluk. Ya gimana, Neng? Dia itu tempatnya di sini. Asal kita nggak ganggu aja, dia nggak bakal ganggu kita kok," jawab Mamang penjaga sekolah. Jadi nggak tahu apakah dia akan abadi berada di situ. Yang pasti manusia punya iman buat ngelindungin dirinya masing-masing. Yang pasti kita nggak mulai duluan aja, insya Allah aman, kata Mamang penjaga sekolah.